warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman, berjumpa lagi dengan saya Rani dalam episode perdana. Nah, di sini kita akan membahas mengenai program-program yang ada di Insan Mandiri. Kita kenalan dulu ya sama Insan Mandiri. Insan Mandiri sendiri merupakan lembaga sosial yang di sini memiliki visi sebagai inkubator kemandirian Indonesia. Dalam hal ini, Insan Mandiri berkegiatan dalam bidang kesehatan yang salah satunya adalah bekerja sama dengan Rumah Singgah Peduli Surabaya. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bu Eli sebagai koordinator Rumah Singgah Peduli Surabaya. Nah, alhamdulillah Bu Eli, bagaimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Eli, koordinator Rumah Singgah Peduli cabang Jawa Timur yang berada di Surabaya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu mengenai Rumah Singgah Peduli Surabaya. Nah, Bu Eli, kalau Rumah Singgah Peduli Surabaya ini berdiri sejak kapan, Ibu? Berdiri sudah 12 tahun yang lalu. Jadi awalnya di Jakarta, di dekat Darmais. Karena banyak yang membutuhkan di Darmais itu yang pasien, terutama yang kanker. Jadi membutuhkan, kita melihat di parkiran musola pada tidur di situ. Akhirnya pimpinan kami yang sekarang itu dengan Dokter Dewi berinisiatif mendirikan rumah yang untuk singgah, sebetulnya belum rumah singgah. Jadi siapa-siapa ditampung di situ secara gratis. Jadi seperti itu. Pada akhirnya kita belum mampu apa-apa, akhirnya harus ada izin. Jadi kita izin tuh ya mulai tahun 12 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Akhirnya berdiri sampai cabang Surabaya didirikan. Cabang Surabaya sendiri sudah 10 tahun berjalan. Sudah 10 tahun ya. Kalau Bu Eli sendiri? Saya sudah 3 tahun pegang Rumah Singgah Peduli. Nah, saya sendiri survivor ya, kanker payudara. Jadi saya mau istilahnya mengabdikan diri ke Rumah Singgah Peduli karena saya sendiri ditolong tinggal di Rumah Singgah itu untuk lebih dekat dari rumah sakit. Pada akhirnya ditunjuk sebagai koordinator. Jadi yang seperti itu. Kalau Bu Eli berarti koordinator yang keberapa, Ibu? Sudah bolak-balik ya, gonta-ganti. Jadi yang lama saya sama Urini waktu itu, tapi sekarang beliau sudah nggak tahu kemana, sudah pensiun. Jadi terus yang lain cuman 2 bulan, 3 bulan menggantikan yang tetap baru Urini sama saya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan Rumah Singgah sendiri itu berarti pelayanannya apa aja, Bu? Kita menyediakan tempat tinggal gratis. Tempat tinggal gratis. Untuk antar jemput pasien dari rumah singgah ke rumah sakit gratis. Dan kita ada sembako, donasi sembako, jadi kita untuk sembako juga gratis. Tinggal mereka untuk air minum pun kita juga dapat donatus, jadi gratis, semua fasilitas kita penuhi. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah dengan Insan Mandiri ada BBM, jadi sekarang lebih tidak bingung lagi untuk mencari donatur BBM. Jadi kerjasamanya dengan sangat membantu meringankan pasien-pasien dan pendamping serta kami semua yang ada di Rumah Singgah Peduli. Berarti dari rumah singgahnya, terus pelayanan ambulan ya Bu, antar jemput pasien, terus juga tempat tinggal, makan juga di situ ya Bu ya. Oke. Nah, kalau ini Bu, syaratnya apa sih Bu kalau misalkan ada yang mau tinggal di situ? Kita syarat terutama itu rujukan BPJS kelas 3 atau KIS, KTP KK, pendamping dan pasien. Itu. Kalau ini Bu, kalau di Rumah Singgah sendiri saat ini dari mana aja asalnya? Yang ada sekarang ini dari Tuban, Jombang, Papua, Lombok, NTT,
Madura, Bojonegoro, Lamongan. Ya. Oke. Berarti kalau di rumah singgah sendiri ini ya Bu ya, fleksibel, tidak ada waktu yang maksimal tinggal di situ berapa. Kalau di rumah sakit kan ada maksimal di rumah sakit berapa hari. Tapi kalau di rumah singgah sendiri Sampai sembuh. sampai sembuh. Jadi silakan. Jadi sampai sembuh. Ada yang pernah 1 tahun 8 bulan tinggal sampai sembuh. Jadi kita tidak membatasi waktu. Kalau ini Bu, siapa tahu nanti ada sobat iman yang punya saudara atau teman yang memang membutuhkan, itu kalau Rumah Singgah Peduli sendiri alamatnya di mana Bu? Jalan Jolotundo Baru nomor 8. Jalan Jolotundo Baru nomor 8 Surabaya. Barangkali ada teman atau saudara yang memang membutuhkan atau dirujuk ke rumah sakit yang ada di Surabaya, rumah sakit besar, bisa ke rumah singgah untuk tinggalnya. Seperti itu. Nah, kalau harapan Bu Eli untuk pasien-pasien yang sekarang masih tinggal di situ apa Bu? Harapannya mereka itu segera ditangani. Karena di Rumah Sakit Sutomo itu waktu tunggunya lama, antrinya juga lama. Makanya saya bekerja sama dengan para dokter supaya untuk tindakan operasi, tindakan apa itu lebih disegerakan. Jadi lebih kesembuhannya itu lebih cepat. Kalau harapan kami sembuh semua, segera aja. Jadi biar mereka juga tidak berat hidup di Surabaya itu, walaupun tempat tinggal gratis, antar jemput gratis, saat opname mereka biaya sendiri. Kan makan di luar, butuh apa pampers beli di luar. Kalau di waktu opname kan bukan tanggungannya kami. Nanti kami aja nanggung makan kalau berada di rumah singgah. Itu pun kami bawa bontot supaya mereka bawa bontot saat kontrol atau apa. Tapi kalau sudah rawat inap, mereka sendiri. Jadi beratnya mereka kan ada di sana. Seperti itu. Kalau ini Bu, kan selama ini Bu Eli sudah di rumah singgah selama 3 tahun. Kendalanya apa sih Bu ketika memang harus memberikan pelayanan ke pasien-pasien yang ada gitu Bu? Kendalanya itu dari bahasa, dari ketidakpengertian mereka saat di rumah sakit. Ambil nomor kemana, loket mana, jadi kami mendampingi. Jadi itu namanya pendampingan ya, pasien baru, pasien yang mau operasi harus kita dampingi biar tidak ada calo. Namanya rumah sakit tetap ada lah begitu, cuman kita kan nggak terlalu fokus ke sana. Jadi kita dampingi sampai benar-benar selesai. Kadang seperti itu. Dan kalau yang rawat inap, kita harus kunjungan. Karena apa? Kita harus mengunjungi untuk memberi semangat pada beliau-beliau dan anak-anak yang opname, yang mau kemo, mau operasi, mau cuci darah, semua harus kita semangati. Jadi ada jadwal kunjungan, pendampingan, pelayanan itu ada. Jadi sesuai SOP kami itu seperti itu. Berarti memang mendampingi dari awal mereka sampai masuk ya Bu ya. Dan kalau sudah masuk kita ada kunjungan. Seperti itu. Dan kalau sudah nanti kita ada pelayanan ya jemput, ya apa ya, pokoknya yang berhubungan dengan administrasi rumah sakit. Jadi seperti itu. Kalau yang paling jauh selama ini dari mana Bu? Papua, Dari Lombok, Papua ke sini. NTT, itu Kalimantan, Bontang. Kalimantan Bu. Udah, Bontang masih ada di rumah. Jadi seperti itu. Nah, kalau kan tadi dari berbagai mungkin dari berbagai latar belakang keluarga, berbagai tempat atau asal mereka, salah satu yang ini sampai sekarang masih tertanam di di benaknya Bu Eli. Satu aja pasien yang perjuangannya yang masih tertanam di tempatnya Bu Eli. Ada yang dari Lumajang, itu kanker otak. Mulai dia koma sampai sembuh, sampai sekarang bisa sholat berdiri. Jadi itu benar-benar mukjizat buat beliau. Jadi
Sekarang ini menyelesaikan kuliah sudah wisuda, saya diundang, tapi berhubung saya ini gak bisa datang, jadi seperti itu. Sampai itu sekarang sudah wisuda sampai sudah, sekarang sudah. Jadi memang ada kekurangan, tapi tidak yang signifikan. Jadi mulai benar-benar koma yang disonde, diselang semua itu sampai sekarang berhasil, itu mukjizat. Karena Padi Sutomo itu hampir jarang seperti itu. Itu termasuk salah satunya. Berapa lama itu, Bu? 1 tahun 8 bulan ada di rumah singgah kami. Tidak pernah pulang, tidak pernah kemana-mana. Rumah sakit. Terakhir saya ajak ke Ampel. Ada Mas S itu ikut. Jadi beliau saya sediakan kursi roda di ambulan karena takut sewaktu-waktu kecapean atau apa. Tapi alhamdulillah sampai pulang, sampai belanja, sampai doa aman. Bersyukur sekali. Berarti ada kegiatan lain di rumah singgah ya, Bu? Ya? Ada. Untuk kegiatannya seperti apa sih, Bu? Ya seperti itu, kayak kita refreshing ya, kayak apa namanya, rekreasi tapi yang bersifat rohani. Jadi ke Ampel, kalau memang ada anak-anak kita ke kebun binatang. Karena apa? Karena bosen, gorengan mereka rumah sakit, rumah singgah. Jadi kita pilih mau ini kan dimusyawarahkan mau kemana. Anak-anaknya kok minta ke kebun binatang, ya kita kebun binatang dulu. Kalau malamnya mau hari apa berikutnya ke Ampel, ya kita ke Ampel. Jadi seperti itu. Kalau jauh-jauh belum berani, resiko. Mengingat resikonya. Nah, resikonya besar. Jadi seputar Surabaya. Gak bantu ke Kenjeran, pengen lihat laut. Bengok-bengok di laut. Jadi mungkin mereka sudah stres atau bagaimana di situ, pulang-pulang ya alhamdulillah senang. Senang gitu. Kalau kegiatan itu berarti setiap weekend atau bulan berapa kali? Enggak. Jadi itu tidak bisa ditentukan, tidak bisa dijadwalkan. Kalau mereka saya lihat aman, saya tawarkan. Tapi kalau ada yang tidak aman, enggak berani. Berarti melihat situasinya stabil atau enggak untuk pasien-pasiennya. Ya, gitu kalau saya lihat, oh ini sudah, oh berarti bisa, jadi saya jalan. Tapi kalau saya lihat kondisi mereka masih kurang, saya tidak berani. Karena resiko kan di luar. Karena kita tidak punya relawan kesehatan, jadi beresiko sekali. Sekarang sih selama ini aman, tapi saya memang tidak mau ambil resiko. Kalau kegiatan rutinnya, Bu, kegiatan rutin setiap minggunya itu apa? Ada kerja bakti. Kerja bakti. Jadi pendamping-pendamping itu kita wajibkan untuk bersih kipas angin, kamar mandi. Kalau kamar mandi setiap hari ya, bersih-bersih rumah semua, kayak nyapu genteng atau apa ya, seperti itu biar bersih. Jadi seperti itu. Selain itu juga ini ya, Bu ya, di Rumah Singgah Peduli ini juga ada ngaji bersama. Ada, tiap hari Kamis wajib doa bersama. Wajib doa bersama. Kalau ada yang rawat inap, kita datang ke sana dan ada ustadz yang mau juga mendampingi. Ustadznya juga bersyukur alhamdulillah lillahi ta'ala. Jadi tidak memandang apa ya, rupiah istilahnya, jadi ikhlas seperti itu. Masnya pernah ikut ya? Kalau untuk saat ini pasien yang ada di rumah singgah yang memang kayak bukan berkesan ya, Bu ya, tertanam di benaknya Bu Eli bahwa ini harus maksimal, semaksimal mungkin, walaupun untuk semuanya maksimal, tapi salah satu konsennya Bu Eli, pasien ada nggak yang salah satunya di situ? Ada. Jadi kayak gagal ginjal, jantung bocor itu harus kita benar-benar melihat, sering-sering kita kontrol. Jadi walaupun malam saya keluar, saya lihat. Jadi karena apa? Dropnya sewaktu-waktu dan harus ada oksigen. Jadi makanya di rumah singgah itu sebetulnya saya kekurangan oksigen cuma ada satu di ambulan, satu di rumah. Jadi kadang-kadang kalau dua-duanya pakai, saya ambil yang di ambulan.
Jadi memang itu yang menjadi PR buat saya ya untuk supaya segera ada tindakan. Jadi seperti itu, kayak contoh yang kemarin itu sampai 7 kali tindakan itu disegerakan karena kami minta tolong dokter yang ada di rumah sakit. Benar-benar kita ajukan, yang harusnya 3 bulan ke depan kita ajukan jadi 2 minggu. Jadi 2 seperti minggu itu. langsung ditangani. Tangani. Karena memang harus ditangani cepat ya Bu ya. Kalau di rumah sakit Sutomo itu antri ya. Jadi kalau kita tidak punya kenalan di dalam itu sulit, agak sulit. Makanya untuk rumah singgah diutamakan itu karena kita tahu keadaan pasien itu bagaimana. Jadi seperti itu. Berarti memang Bu Eli 24 jam di rumah singgah untuk pelayanan, untuk kontrol pasien-pasien yang ada di situ juga ya. 24 jam beserta driver. Beserta driver. Harus 24 jam karena kayak contoh yang dari Manokwari kemarin yang meninggal. Jadi itu jam 9 malam kita kirim ke IGD. Jam 2 pagi saya ditelepon harus ke IGD, harus ke dan lain-lain. Akhirnya meninggal jam 2:30 pagi dan itu harus ngurus sampai paket, maksudnya istilahnya kargo ya. Jadi sampai pesawat ke Manokwari. Akhirnya dapat besok malam. Jadi kita ngurus seperti itu, jadi kita serahkan semua ke rumah sakit. Kan untuk formalin dan lain-lain. Jadi seperti itu, jadi 24 jam lah istilahnya. Nah tidurnya gak jelas jam-jamnya. Jam-jamnya gitu. Karena harus pelayanan itu tadi. Iya, kadang pagi gak ada yang berani ganggu karena tahu saya pulang pagi gitu dari rumah sakit. Kalau driver itu yang saya kasihan, jadi tetap pagi ngelayani. Kalau saya kan masih istirahat, driver kan tetap pagi tetap gak tidur kadang-kadang. Terus nanti ketiduran atau gimana harus antar dulu. Jadi seperti itu. Memang harus 24 jam dan harus ikhlas ya teman-teman. Ikhlas. Oke. Nah, yang terakhir nih Bu Eli, harapan Rumah Singgah Peduli Surabaya ini terkait kerjasama dengan Insan Mandiri itu apa Bu ke depannya? Harapan kami tetap berkesinambungan dengan Insan Mandiri karena kami ini sangat membutuhkan bantuan, jujur sangat membutuhkan bantuan dari Insan Mandiri, terutama yang BBM itu. Dan selebihnya semoga Insan Mandiri menjadi CSR tunggal kami. Amin. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak mencari, cuma cari Insan Mandiri aja. Jadi seperti itu. Kalau sembako kita spontanitas dari masyarakat lah, istilahnya itu aman sampai detik ini ya bersyukur Allah itu memberi kemudahan, kelancaran untuk sembako itu kurang 5 kilo sudah ada yang datang sendiri, ada tiba-tiba tetangga ngasih. Jadi kalau untuk sembako alhamdulillah. Tapi untuk kedepannya semoga Insan Mandiri menjadi CSR tunggal itu yang kami harapkan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eli. Nah, untuk Sobat Iman yang ingin bergabung dalam program kesehatan Insan Mandiri bisa mengunjungi web resmi kami di insanmandiri.id atau bisa juga melalui link QRIS yang ada di sini. Nah, teman-teman, Rumah Singgah Peduli sendiri ini membutuhkan beberapa bantuan. Di antaranya untuk BBM, untuk makan, karena semua pasien maupun pendampingnya juga tinggal di situ. Dan juga untuk biaya lain, seperti pampers anak, atau susu, atau sembako. Untuk kalian bisa bergabung dengan Insan Mandiri. Terima kasih dalam kesempatan pengenalan program di Insan Mandiri. Semoga kalian bisa join dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.